warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Paheli Parir, NIM 2018-14-3041, kelas 6B, Prodi PGSD. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat daerah Sumatera Selatan, kisah Putri Kembang Dadar dijuluki Putri Pemersatu Kerajaan. Nama Putri Kembang Dadar sudah tidak asing lagi di telinga orang Palembang. Ia terkenal akan parasnya yang cantik dan jasadnya menyatukan dua kerajaan yang tengah berseteru, hingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan dan kapal wisata milik pemerintah kota Palembang. Namun cerita tentang Putri Kembang Dadar ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi masyarakat Palembang. Banyak versi mengenai cerita Putri Kembang Dadar ini. Terdapat pula tiga versi cerita mengenai ayah kandung Putri Kembang Dadar. Di antaranya Raja Siguntang Alam, Raja Demang Lebar Daun, dan versi lainnya menyebut jika ia merupakan putri dari Kerajaan Hilir. Konon diceritakan jika banyak warga yang sering melihat penampakan sang putri tengah berjalan dengan kereta kencana tanpa penunggang. Nah, pada zaman dahulu di Palembang terdapat dua kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Keduanya memiliki perselisihan yang tak kunjung padam. Suatu ketika, raja dan sejumlah pengawal dari Kerajaan Hilir tengah berdiskusi untuk melancarkan aksi penyerangan Kerajaan Hulu. Raja menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang gagah berani untuk menaklukkan Kerajaan Hulu dengan taktik penyerangan tanpa berdiskusi dengan pihak lain. Sang raja yang gagah perkasa memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengalahkan Kerajaan Hulu. Terdengar suara lantang seperti aba-aba yang dilayangkan Raja Hulu untuk menyerang prajurit Kerajaan Hilir. Para prajurit Kerajaan Hilir mendengar perintah tersebut dari arah kiri mereka. Rupanya Raja Hulu menyiapkan taktik tipu melihat untuk menyambut kedatangan prajurit Kerajaan Hilir. Prajurit Kerajaan Hulu disiapkan untuk bersembunyi dan mengendap-endap di semak-semak yang ada di belakang prajurit Kerajaan Hilir. Panglima Kerajaan Hilir memerintahkan prajuritnya untuk menyerang dari arah kiri. Alhasil penyerangan mereka sia-sia. Raja Hilir yang tidak ikut berperang marah mengetahui hal itu. Ia mengumpulkan seluruh pimpinan, penasehat, dan bawahannya untuk berdiskusi. Dalam rapat diskusi, para anggota yang hadir hanya diam 1000 bahasa. Raja bertanya kepada pasukannya, siapa di antara mereka yang sanggup memimpin perang selanjutnya untuk menaklukkan Kerajaan Hulu. Tak satu pun yang berani menjawab. Mata raja tertuju pada putrinya, Putri Kembang Dadar. Putri yang bernama asli Bunga Melur ini dijuluki Putri Kembang Dadar oleh masyarakat karena putri berarti anak dari raja. Kembang berarti parasnya yang cantik, mampu memikat siapa saja yang memandang. Sehingga ada yang bilang jika ia merupakan putri dari kesayangan, dan dadar berarti ujian. Sehingga secara harfiah, arti Putri Kembang Dadar adalah putri yang dimuliakan dan dikagumi karena parasnya yang cantik, bak Dewi Kayangan yang mampu menahan segala macam ujian. Kecantikannya Putri Kembang Dadar sudah tersohor ke berbagai negeri, sehingga banyak raja-raja yang terpikat oleh kecantikannya. Raja yang melihat sikap putri yang begitu tenang bertanya bagaimana pendapatnya tentang keadaan kerajaan saat ini. Sang putri hanya memberikan senyuman kepada ayahnya seraya meminta izin untuk berangkat ke Kerajaan Hulu. Ia berjanji tidak akan kembali sebelum berhasil menyelesaikan misinya. Raja Hilir terkejut mendengar perkataan putrinya. Namun, ia bangga karena keberanian putri sematawayangnya itu. Ternyata pasukan Kerajaan Hulu menyiapkan penyerangan dari arahan kanan. Alangkah terkejutnya prajurit Kerajaan Hilir hingga mereka berlari tunggang langgang dan berantakan, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan strategi itu, Kerajaan Hulu dinyatakan menang dalam pertaruhan. Tubuh Panglima Perang Kerajaan Hilir dipotong menjadi 2 bagian kepala dan badannya terpisah, yang berarti Kerajaan Hilir telah dikalahkan. Anggota kerajaan yang hadir dibuat terkagum-kagum mendengar suara Putri Kembang Dadar yang merdu menyerukan jika dirinya sendiri akan berangkat ke Kerajaan Hulu. Raja memberikan izin dan memberikan restu kepada putrinya.
Kepergian Putri Kembang Dadar disaksikan oleh anggota kerajaan dan rakyat kerajaan hilir. Sesampainya di kerajaan Hulu, Putri Kembang Dadar menyamar menjadi pedagang sayur agar bisa melihat dari dekat wajah raja kerajaan Hulu. Ketika Raja Hulu tengah berkeliling melihat keadaan rakyatnya, sekilas ia tertarik memandang wajah cantik pedagang sayur yang ia temui. Bukan main terpesonanya Raja Hulu, ia kemudian membawa Putri Kembang Dadar ke istana. Raja muda yang tampan dan gagah itu memerintahkan kepada dayang-dayangnya untuk menggantikan pakaian pedagang sayur dengan pakaian yang terbaik. Seketika keadaan istana kerajaan Hulu tampak sibuk dan tersebar kabar jika Raja Hulu akan segera menikah dengan seorang putri yang cantik jelita. Raja pun mengutarakan cintanya kepada Putri Kembang Dadar di hadapan seluruh anggota kerajaan. Raja Hulu yang tampan dan gagah perkasa menikahi Putri Kembang Dadar yang cantik Mbak Dewi dari Kahyangan membuat gempar seisi kerajaan. Secara sah, Raja Hulu mengumumkan kepada rakyatnya jika wanita cantik yang bersamanya ini adalah permaisuri sekaligus ratu dari kerajaan Hulu. Berita pernikahan Raja Hulu dan Putri Kembang Dadar sampai ke kerajaan hilir. Raja hilir pun mengutuskan prajuritnya mengirimkan pesan kepada Putri Kembang Dadar di kerajaan Hulu. Kemudian dengan kesaktian yang ia miliki, Putri Kembang Dadar menemui ayahnya tanpa menggunakan jasad. Hanya rohnya saja ia mengatakan kejadian yang sebenarnya. Ia memohon kepada ayahnya jika tidak akan terjadi lagi permusuhan antara dua kerajaan ini. Raja hilir pun menerima keputusan putrinya itu. Setelah pernikahan antara raja kerajaan Hulu dan putri kerajaan hilir, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi antara dua kerajaan ini. Perdamaian kerajaan Hulu dan hilir menyenangkan hati rakyat. Kerajaan yang dulunya bermusuhan kini saling menyatu karena pengorbanannya menyatukan dua kerajaan inilah. Putri Kembang Dadar dikenal sebagai putri pemersatu kerajaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.